Pada saat ini, dengan semakin banyaknya pembangunan pemukiman di daerah suburban sebagai dampak semakin banyaknya jumlah penduduk. Pembangunan pemukiman ini berdampak semakin sempitnya lahan-lahan terbuka di pedesaan. Akibatnya, jika musim hujan, banyak air yang tidak bisa meresap ke dalam tanah, sehingga mengenangi pekarangan dan jalan-jalan desa. Kondisi yang demikian jika terjadi terus-menerus akan menjadikan banyak genangan air, bahkan bisa menimbulkan banjir. Berangkat dari kondisi tersebut, maka Riset Group RG Agribisnis Berkelanjutan Fakultas Pertanian UNS melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah suburban Desa Pandean, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, yang berupa pelatihan pembuatan lubang resapan biopori sebagai salah satu solusi sederhana, murah, dan dapat diterapkan secara mandiri oleh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin 22 Juni 2026 yang diawali dengan memberikan materi tentang manfaat dan cara pembuatan biopori serta dilanjutkan praktek pembuatan biopori yang diikuti oleh ibu-ibu PKK Desa Pandean. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konservasi tanah dan air, sekaligus mengajarkan teknik pembuatan lubang resapan biopori yang benar agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Hal ini sebagai bagian dalam mensukseskan bentuk pendidikan berkualitas SDG keempat dan kemitraan untuk mencapai tujuan SDG ke-17 di masyarakat. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep dasar lubang resapan biopori. Peserta dikenalkan pada fungsi utama biopori sebagai metode konservasi tanah dan air. Lubang resapan biopori juga menjadi solusi pengelolaan sampah organik rumah tangga. Sampah sisa dapur maupun dedaunan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembentuk kompos yang siap dipanen dalam waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan demonstrasi pembuatan lubang resapan biopori secara langsung di lapangan. Peserta diperkenalkan dengan berbagai alat dan bahan yang digunakan, mulai dari bor biopori, pipa PVC berlubang, tutup pipa, hingga sampah organik sebagai media pengisian. Proses praktik diawali dengan menentukan lokasi yang tepat, kemudian melakukan pengeboran tanah hingga kedalaman sekitar 50 hingga 100 cm. Selanjutnya, pipa PVC dipasang sebagai penyangga lubang sebelum diisi dengan sampah organik dan ditutup menggunakan penutup yang aman untuk dipijak. Selama praktik berlangsung, peserta juga mendapatkan berbagai tips penting seperti teknik memutar bor yang benar, menjaga posisi lubang tetap tegak lurus, serta melakukan pembersihan mata bor secara berkala agar proses pengeboran berjalan lebih efektif. Selain itu, peserta diingatkan mengenai hal-hal yang harus dihindari dalam pembuatan maupun perawatan biopori, seperti tidak memasukkan sampah anorganik, bahan kimia berbahaya, maupun limbah lainnya yang dapat mengganggu proses penguraian dan merusak ekosistem tanah. Sebagai bentuk perawatan, lubang biopori perlu diisi kembali secara berkala ketika volume sampah organik mulai berkurang. Setelah sekitar 2 hingga 3 bulan, kompos yang telah matang dapat dipanen dan dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk berbagai jenis tanaman. Melalui pelatihan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan teknologi biopori secara mandiri di lingkungan masing-masing sebagai langkah nyata maupun menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak genangan air. Setiap lubang biopori yang dibuat merupakan investasi kecil bagi masa depan lingkungan. Dengan langkah sederhana, kita turut menjaga ketersediaan air tanah, mengurangi sampah organik, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. UNS bisa!